Alhamdulillah ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya tempat duduknya dirapikan dulu ya. Oke, setelah itu kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke ya, Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, baik, hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi lambung sebagai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenal anatomi lambung. Kemudian kita akan mengetahui fungsi-fungsi lambung sebagai sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai cara kerja organ lambung tersebut. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, kalian semuanya sudah sarapan kan? Iya, sudah ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, apa sih pentingnya sarapan untuk tubuh kita? Gimana, Dila? Iya, supaya kita kuat belajar ya. Nah, itu salah satunya. Kita bisa melaksanakan aktivitas apapun seperti belajar, berbelanja, ataupun pergi ke pasar berjualan ya. Nah, perlu kalian ketahui, makanan yang kita makan agar kita mempunyai energi itu tidak langsung kita makan terus kita menjadi kuat, tidak seperti itu, tapi melalui beberapa proses pencernaan yang ada di organ tubuh kita. Nah, salah satunya ialah lambung. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Ibu akan menjelaskan anatomi lambung. Nah, banyak sekali sistem pencernaan pada tubuh kita, organ-organnya, diantaranya ada kerongkongan, ada usus. Nah, tapi di sini kita akan membahas lambung. Nah, yang pertama Ibu akan membahas anatomi lambung. Nah, anatomi lambung itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada kardiak. Nah, kardiak ini merupakan bagian lambung yang pertama dari misalkan tempat pertama masuknya makanan setelah kerongkongan itu di bagian lambung ada kardiak. Di sini ya letaknya. Nah, kemudian setelah itu setelah masuki kardiak, makanan menuju ke fundus. Nah, ini kedua ada fundus. Nah, di fundus ini makanan akan dimulai dengan proses pencernaan. Nah, setelah di fundus akan masuki ke badan lambung. Nah, badan lambung ini di mana tempat utama makanan dicerna oleh lambung. Kemudian setelah badan lambung menuju ke antrum. Antrum ini merupakan bagian bawah dari lambung. Setelah ke antrum kemudian ke pilorus. Pilorus ini bagian terdekat dari lambung kepada usus halus karena pilorus ini bagian akhir dari lambung. Setelah itu menuju ke usus halus. Jelas semuanya ya, sudah dipahami. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi lambung sebagai sistem pencernaan pada manusia. Nih, yang pertama, yang paling utama adalah tempat menyimpan makanan sebelum proses pencernaan yang selanjutnya. Yang kedua, fungsi yang kedua sebagai tempat untuk mencerna makanan. Oke. Nah, mencerna makanan ini melalui 2 proses, ada proses mekanik dan proses kimiawi. Selanjutnya, fungsi lambung ialah membunuh organisme yang berbahaya. Kemudian, fungsi lambung ialah untuk menyerap vitamin B12. Oke. Sudah paham semuanya ya? Oke. Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan bertanya nih. Ibu akan bertanya kepada Reza. Coba Reza sebutkan fungsi lambung. Pertama, menyimpan makanan. Ya, apalagi? Untuk mencerna makanan. Oke, cukup ya. Nah, Ibu akan bertanya lagi kepada Dila. Coba Dila, proses untuk mencerna makanan dalam lambung apa saja?
Proses mekanik dan proses kimiawi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Reza dan Dila ya. Oke, bagus. Nah, setelah kalian memahami anatomi lambung, bagian anatomi lambung, fungsi lambung apa saja, kita akan melakukan belajar secara berdiskusi ya. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, lalu Ibu akan membagikan lembar kerja yang dalamnya ada instruksi mengenai pengerjaannya. Oke. Akan mempresentasikannya di depan secara bergantian bersama teman kelompoknya ya. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kalian ya, bagus banget. Ibu sudah melihat hasil diskusi kalian melalui presentasi yang sudah kalian paparkan tadi ya. Oke, Ibu ingin mengingatkan bahwa lambung itu sangat sangat sensitif. Jadi kita harus memakan makanan yang tidak berbahaya, memakan makanan yang sehat dan tentunya tidak berbahaya. Nah, jika berbahaya, kemungkinan akan menimbulkan gejala-gejala yang akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya. Oke ya, lembar kerja kalian sudah terkumpul semuanya di Ibu ya. Coba sekarang dibuka buku paketnya halaman 18. Nah, sudah. Nah, di situ ada tugas individu. Tugas individu itu dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan yang selanjutnya dikumpulkan ya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.